Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi' Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salam di atas kampak, jawaban dan salam berkompak. Ayo penting di kampak, yang penting kompak. Baik, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahral mubarak. Walhamdulillah alladzi amarna bi'islahi ma'ishatina bilaili sa'ada wa ridha. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahu Bukhari. Sadaqallah wa sadaqa rasulul nabi habibul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, saya muliakan para pimpinan pejabat yang ada di PT Aqua di kawasan Pulau Kami, para karyawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada puasa yang kedua, ada yang puasa 4 hari belum? Belum ya? Yang sehari ada, yang sehari. Ya, kalau berdasarkan perhitungan pemerintah berarti 2 hari, mau 2 hari. Jadi kan hari kedua kita berpuasa. Semoga Allah berikan kita sehat walafiat. Biar supaya kerja kita maksimal, agar rezeki kita semuanya berkah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, adapun tema pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang berkah. Bulan yang berkah. Ternyata kalau kita coba buka dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasit atau Lisanul Arab, itu yang pokoknya terjemahan. Ternyata makna berkah itu beraneka terjemahan. Ada yang bermakna berkah itu artinya ziyadatul khair, artinya bertambah kebajikan yang kita lakukan. Harapannya satu masuki bulan puasa, amal ibadah kita semakin meningkat. Kerja kita profesional. Ketika mendapatkan amanah dari perusahaan, kita jujur. Karena pada dasarnya saat kita jujur bukan untuk orang lain, buat diri kita sendiri. Inilah yang Allah tegaskan dalam surah Al-Mu'minun. Inti orang ini sukses adalah jujur. Qad aflaha al-mu'minun, dan para rahmat dari hum bi amanatihi wa birra'u, orang yang bertanggung. Makna berkah ziyadatul khair, bertambah amal kebaikan. Bahkan ada juga terjemahan lain. Berkah itu birkah, kolam. Di sini ada kolam mandi ya? Ada nggak ya? Ada ya? Kalau nggak ada, di rumah ada nggak kolam mandi? Jadi kalau terjemahan birkah itu adalah kolam mandi,
Kembangnya apa kolam mandi? Kolam mandi itu walaupun kita pakai satu rumah itu ada 12 orang, ada nggak satu rumah 12 orang? Anaknya banyak tuh, anak KKB itu, warga besar. Nah, itu dipakai, Pak. Tiap menit, tiap detik dihabiskan. Tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun. Akhirnya habis ya, Pak. Ya, walaupun habis terisi lagi, habis terisi lagi. Itulah simbol berkah. Kalau kita punya rezeki sedikit, tapi berkah itu simbol kayak gitu. Alhamdulillah terjadi akwa anak saya bisa kuliah, kan begitu. Ada nggak yang punya anak yang punya? Alhamdulillah. Berkah itu yang dikategorikan tadi. Ada anakku panas duduk, anaknya sudah dokter. Office boy, anaknya bisa dokter, insinyur. Waktu saya ceramah di daerah Surabaya, saya diantar ke berikut. Ngobrol-ngobrol ternyata anaknya bisa kuliah dokter di tempat perguruan tinggi negeri yang ada di Surabaya. Anaknya insinyur. Padahal gaji fokus itu berapa kira-kira? Memungkinkan anaknya kuliah dokter nggak? Tidak bisa, tapi karena rezekinya berkah, itu bisa ada jalannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau harta kita berkah, itu ada aja jalan keluarnya. Sepertinya itu ada apa? Penghargaan. Makanya ini dari Ramadan, bulan yang berkah. Bulan Ramadan ini kategorikan BB. BB itu bukan bulan tinggi, tapi kok bulan berkah. Kalau BBM lain lagi BBM. BBM bukan bahan bakar minyak, tapi apa BBM? Bulan berkah makmur. Jadi bulan berkah dan makmur. Nah harapannya bulan berkah ini apa kira-kira? Hendaknya kita merenung, kita harus mensyukuri atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun, sekecil apapun, kita nikmati. Orang yang boleh jadi kita lihat, kalau ingin mendapatkan nikmat, jangan dilihat orang yang lebih besar dari dia dan kita. Orang yang lebih besar kenikmatannya dibanding kita, tapi lihat yang di bawah. Karena kenapa? Semakin bersyukur, kita nikmati keberkahan. Nikmat rasanya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkah. Bahkan ada hal yang menarik, berkah. Kenapa bulan Ramadan dikategorikan bulan berkah? Memberikan keberkahan, memberikan rezeki kepada umat manusia, bukan hanya umat Islam. Manusia dalam rezeki bulan Ramadan. Itu yang jual baju orang Islam. Yang jual Medina siapa? Oh, orang Jakarta, Betawi, orang Betawi, yang jual bodoh, orang Betawi, Masya Allah. Apa ini maksud bulan yang berkah? Ternyata datangnya bulan Ramadan memberikan rezeki bagi siapa saja yang mau jualan apa aja laku. Betul nggak? Orang jualan gorengan bakwan laku nggak? Laku kolak, laku. Dimunturi, buat balap. Orang Indonesia luar biasa ini. Bulan Ramadan dikategorikan bulan berkah. Apa ada orang doyan? Salak doyan nggak? Salak dimakan. Sampai biji salak dimakan juga. Dia kan biji salak dimakan ya. Apa itu yang ada manis-manis itu? Dia seolah kan biji salak dimakan. Itu berkah yang luar biasa. Oleh karenanya Allah menegaskan bulan Ramadan itu adalah bulan yang berkah karena turun dalam Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Itu Allah pernah tegaskan dalam firman-Nya, sungguhnya telah kami turunkan di dalam bulan itu, yaitu malam yang penuh dengan keberkahan, yaitu Al-Quran diturunkan. Tak lain tak bukan di bulan Ramadan. Berkah nikmat rasanya.
Makanya kita bisa belajar kepada binatang. Ada binatang yang berkah, ada binatang yang tidak berkah. Contohnya apa binatang yang berkah? Ayam. Ayam, tahu Pak ayam? Ayam itu binatang yang berkah. Apa sebabnya ada binatang yang berkah? Coba kita renungkan, Pak. Dalam satu hari ke Indonesia ini kira-kira yang makan ayam ada nggak kira 5 juta? Ya kan? 5 juta bahkan lebih satu hari dihitung ke bulan bertahun-tahun. Ayam sampai sekarang masih ada nggak? Hah? Berkah nikmat rasanya masih ada aja itu ayam. Berkah. Apa sebabnya? Kita bisa belajar filosofi ayam. Kenapa dia dikategorikan binatang yang berkah? Orang-orang udah apa waktu tidur bangunin supaya kita sholat tahajud. Dalam Al-Quran dijelaskan yusabbihu lahu ma fis samawati wal fil ardh. Semuanya itu bertasbih termasuk ayam. Sebetulnya saat dia kukur ruyuk itu bangunin kita, Pak. Gimana kalau ayam kukur ruyuk kira? Nah, gitu ya. Sama gitu ya. Nah, ayam coba kita lihat. Beda ada ayam kampung sama yang negeri. Beda. Apa bedanya ayam kampung sama yang negeri ini, Pak? Oh, kamu beda dikit-dikit. Dan dari segi harga, mahalan mana kira ayam kampung sama negeri? Ayam kampung. Kalau ayam negeri lebih murah. Lebih, kalau ayam kampung lebih empuk. Saya lebih keras, tapi lebih terasa. Nah, tapi ada juga, Pak, perbedaan ayam kampung tadi benar. Tapi ada lagi yang paling benar. Apa bedanya ayam kampung sama ayam negeri? Itu perbedaannya saat kukur. Kalau ayam kampung, kukurnya itu lebih panjang. Kukuruyuk, itu ayam kampung. Kalau ayam negeri, karena dia bergaul di kota, kukurnya bergaul, kukuruyuk. Kukuruyuk. Karena kenapa? Udah gaul. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diingatkan kembali coba ayam. Ayam, orang-orang lagi tidur, masih tidur, dia udah berangin. Sebetulnya kita tahu, tidak paham, ayam lagi bertasbih, lagi baca takbir. Kukuruyuk, Allahu Akbar. Oh, ayam bertakbir. Beda sama bebek. Bebek suruh sholat aja nggak mau. Ayo mau sholat. Bebek nggak mau dia berzikir, bertasbih. Tapi sudah kenapa tadi? Saya kan, ayo mau sholat. Ya Allah. Jangan sampai kita seperti kucing ini binatang yang nggak berkah nih Pak, nggak berkah itu. Apa sebabnya kucing binatang yang tidak berkah? Coba kita lihat. Ada yang tidak baik, yang tidak perlu kita contoh dari kucing. Saya tanya kira-kira, kucing ada yang makan nggak dipotong? Dipotong nggak kucing? Nggak ada kucing yang dipotong. Ayam dipotong. Jadi masih ada kucing, orang-orang yang kerja begitu. Orang lain diambil. Kita berada di duri kan? Ya Allah, ini termasuk binatang yang kita berkah kalau kita kerjaannya adalah mencuri. Nah, coba. Hanya pengamat nih, Pak. Pemerhati. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diingatkan hidup kita hendaknya termasuk di bulan Ramadan asal kita berkah dari dia dan khair, bertambah kebaikan yang harus kita lakukan. Bertambah apa kira-kira? Yang awalnya sebelum bulan puasa kita nggak pernah baca Quran, baca Quran. Kira-kira baca Quran Pak di rumah Pak? Bu? Baca nggak Bu? Sebulan berapa kali? Saya yakin ada yang bilang, Ustaz, saya mau baca Quran, pokoknya bolak-balik tuh Quran.
Jadi cuma di bulan harganya nggak pernah dibaca. Ya Allah. Kadang-kadang boleh jadi ada orang dengar kata-kata Ustaz. Kalau kita ingin berkah, kita junjung tinggi itu Al-Quran. Betul dijunjung, kita hormati Al-Quran. Sampai akhirnya Al-Quran ditaruh lemari yang lebih tinggi. Karena taruh lemari yang lebih tinggi, gak pernah dibaca itu Pak ini. Ya Allah, akhirnya tuh Al-Quran ada catnya tuh Pak. Apa catnya? Catnya pakul di tepak lembu. Apa catnya tadi? Pakul di tepak. Apa sebabnya nggak pernah dibaca? Padahal kalau kita baca Al-Quran berkah, kita hidup kita tenang, tentram, nikmat rasanya. Seperti kolom. Kenapa itu kolom masih ada aja? Karena bersyukuri atas nikmat Allah. Tujuan puasa setidak-tidaknya la'allakum tattaqun, bukan hanya untuk bertakwa saja kita, tetapi ada pesan yang lain, la'allakum tashkurun, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hidup kita berkah, nikmat, qanaah, menerima akan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpamanya orang yang senantiasa hidupnya dia berkah karena bersyukur, terima akan nikmat dari Allah, besarkah dari kita, kecilkah, sehingga ada perasaan alhamdulillah saya lebih banyak dibanding tetangga saya rezekinya. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa keberkahan nikmat rasanya? Kalau kita berkah hidup kita, walaupun harta kita sedikit Pak, umpamanya gajinya kecil tetap bersyukur. Umpamanya bapak-bapak gajinya 1 bulan 10 juta. Umpama kecil itu ya gajinya 10 juta sebulan. Alhamdulillah, ya Allah. Umpama bapak dapat rezeki makan cuma aman nasi, apa garam, apa sayur. Alhamdulillah ditambah dengan 8, alhamdulillah. Kita terima Pak, ya Allah. Bapak Ibu punya motor butut, dinikmati, bersyukur kepada Allah. Punya mobil nggak usah mikir-mikir yang mereknya yang terbaru, yang mereknya Alphard, Camry, Ferrari. Pokoknya kalau bersyukur kepada Allah, menerima akan nikmat Allah. Ya Allah, saya kalau berdoa, terima kasih ya Allah sudah memberikan saya mobil yang penting rodanya 4, bisa jalan, ada AC-nya, kalau bisa terbaru dan sombong. Bersyukur nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah hidup kita. Apalagi dalam puasa, ingatkan suruh kita perbanyak baca Quran. Karena kalau kita sedang ada masalah, hati kita menjadi tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah dengan ingat kepada Allah hati kita menjadi tenang. Keberkahan akan kita dapatkan kalau hati kita ini sumbernya itu menjadi sehat. Tak mendapatkan musibah, sabar. Tak mendapatkan rezeki, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur tidak hanya diucapkan dalam hatinya rezeki dari Allah, tidak hanya sering dia ucapkan alhamdulillah, tidak sayang-sayang dia keluarkan sedekah. Sehingga orang yang senantiasa hidupnya berkah, tidak sayang dia keluarkan sedekah, infak zakatnya. Hidup orang yang berkah senantiasa dia baca Quran. Nggak bisa baca Quran, belajar ngejak. Belajar ngejak. Kalau dulu kan ngaji itu jangan di Bekasi, di Bunguri ada Pak Dahlan ya. Dulu tuh kan kalau ngaji saya dengan almarhum Ustaz Haji Makin itu ngejak itu. Alif patah, alif kasroi, alif doma, u, a, i, u. Belajar ngaji. Kalau sekarang kan pakai model TikTok. Abah, bata, belajar. Gak apa-apa. Kalau
yang sudah bisa baca Quran terus pelajari biar hati kita menjadi tenang, bukan hanya baca saja, tetapi maknanya. Meja belajar jin kasrotain jin domatain jin dan jin. Meja. Min batama kata lam domalu matalu. Ada pas istri lagi kesel sama suaminya, mau ngajarin anaknya baca Iqra, bapak taba, lam domalu babalu. Nggak apa-apa, kita belum bisa baca Quran, jangan malu-malu Pak. Dalam bulan Ramadan, bulan yang berkah kita baca Quran. Karena dengan baca Quran, rumah kita itu akan berkah, nikmat rasanya, tenang kita tinggal. Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Rasulullah menyatakan dalam sabdanya dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bacalah oleh kalian Al-Quran apalagi di bulan Ramadan. Apa sebabnya? Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena nanti orang yang baca Quran akan mendapatkan syafaat, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagi yang baca Quran. Kalau nggak baca Quran dapat syafaatnya dari apa? Hah? Enggak. Iya kan baca ada kan tentang Al-Quran nggak dapat syafaat kecuali syafaat dari Nabi. Kalau bacaannya tidak bisa, hanya bagi mereka yang baca Quran. Kalau kita baca Quran, rumah kita dijamin oleh Rasulullah akan bercahaya. Lawilu wuyutakum bisohati wa tilawatil Quran. Kalau kita ingin rumah kita walaupun jelek, tapi kalau dibacain Al-Quran itu terasa nikmat, itu terasa. Walaupun hidupnya kita di atas bukit, tapi terasa di atas hotel. Karena kenapa? Karena dibaca Quran. Hati kita memulih, bersyukur, berzikir, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala besar atau kecil. Iya, silakan. Mengenai Al-Quran itu sama nggak antara baca Al-Quran dengan mendengarkan Al-Quran di kitab? Baca Quran digital ya? Dengan mendengarkan. Oh gitu. Kan di dalam Al-Quran ada kan kita suruh waratil Quran tertila suruh baca secara tartil. Bahkan orang yang baca dan mendengarkan itu sama-sama mendapatkan tujuan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya, gimana orang yang mendengarkan kayak Pak Heri dengarkan di komputer? Abdurrahman Siddiq dengarkan baca surah Yasin, dia pasti kita dapat pahala, kita dengar walaupun kita baca. Karena kenapa? Minimal kita lagi kerja, dengerin kan? Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Kita ada ketentraman, nikmat. Kalau kita baca satu huruf aja dalam Al-Quran diganjar oleh Allah berapa huruf? Kita baca Alif Lam Mim. Berapa huruf? 30. Kalau Bapak baca langsung surah Al-Baqarah berapa huruf? Itu sendiri Pak. Ya Allah, nikmat. Kita dalam beribadah bukan persoalan hitung-hitungan, tetapi dijamin oleh Allah. Allah akan ganjarkan. Baik kita baca maupun mendengar, tapi lebih enak lagi kita yang baca. Coba lihat orang baca Quran. Kalau dia hafal, di Arab Saudi itu dihafal Pak orang baca Quran. Jadi Imam Masjid Haramain Abdurrahman Sudais itu digaji, saya pernah baca di YouTube, di internet ada, di Google tanya Mbak Google dari Abdurrahman Sudais. Ternyata berapa sebulan? Ada yang bilang 400 juta sebulan Pak. 150 juta buat baca Quran.
Ya Allah, menjadi imam. Habis dari maghdubi alaihim waladdallin. Langsung inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ila akhirih. Coba Pak, sebulan jadinya berapa? 400 juta. Masya Allah. Makanya beda imam di Arab Saudi sama di Indonesia beda. Jauh nggak? Beda. Apa sebabnya? Orang di Arab itu digaji sebulan 150 sampai 400 juta sebulan. Di Indonesia imam karena digaji, akhirnya ikhlas aja itu. Kenapa bacaan orang Arab kalau sholat itu panjang-panjang? Karena digaji. Benar nggak? Coba imam yang ada di Pulau Kambing. Ya Allah. Karena dia digaji, akhirnya saat dia imam dia baca surah Ikhlas lagi. Ya Allah. Jadi karena ikhlas jadi bacanya apa? Surah Ikhlas. Waktu dia sholat zuhur dia bacanya surah Ikhlas. Asar Ikhlas. Maghrib Ikhlas. Isya Ikhlas. Subuh kata malaikat pasti padahalan bacanya Ikhlas lagi. Langganan. Nggak apa-apa. Kita kalau hafalnya cuma surah Ikhlas nggak apa-apa, itu dipakai. Doa yang kita hafal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu aja yang kita hafal, nggak apa-apa. Mau doa tahlilan, Rabbana atina. Acara syukuran, Rabbana atina. Acara pernikahan, Rabbana atina. Orang kesambet, nggak apa-apa. Tapi kita tingkatkan, kita latihan lagi menghafal. Ikro, bacalah. Bukan hanya baca, kita pahami, kita hafali. Insya Allah hati kita berkah. Pakai kalau ada pertanyaan, nggak apa-apa, sambil itu ya. Sambil jalan. Kalau ada yang menanya, silakan. Karena ada kata keberkahan, nikmat rasanya. Ada kisah yang menarik ini bapak-bapak ibu semuanya. Ada salah seorang security, Pak. Ada kalau di bapak siapa? Ramli ya. Nah ini ada sekawan dengan bapak security. Jadi kalau pakai hitungan gaji normal security, ya bisa menyekolahkan anaknya. Kebetulan security yang ada di Depok itu anaknya ada 4. Kira-kira kalau mau kuliah security pakai logika bisa tidak kuliah? Tidak bisa. Ya pakai duit. Pakai duit ya. Udah ujung-ujungnya itu. Nah, tetapi apa yang terjadi? Saya pernah ngobrol-ngobrol sama security yang ada di Depok. Rupanya dia punya anak kuliahnya di UI semua. UI di mana Pak? Ada di Depok, ada di Salimba. Jadi intinya anaknya itu dia bisa kuliah, kebayang itu Pak. Kalau kata dia, saya tanya Pak, anaknya ada berapa? 4. Sekarang gimana? Ya ini alhamdulillah pada kuliah semua. Di mana dia siswa ini? Masya Allah. Pas saya tanya, Pak, kalau pakai hitungan matematik, bagaimana gitu ya? Tapi seperti itu, kan kita bisa kuliahin anak sampai semuanya punya kamu. Gitu. Tapi alhamdulillah, saya yakin kepada Allah, saya bisa menguliakan anak saya. Apa saya punya resep? Kalau saya dapat rezeki, saya usahakan rezeki adalah yang halal. Dan waktu pakai hitungan sebetulnya awalnya saya tidak bersyukur kepada Allah.
Kenapa tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena jadi sebagai security orang pasti. Tetapi saya bersyukur karena kenapa? Ternyata saudara saya ada yang mereka nggak bekerja, nggak punya duit. Akhirnya saya niat untuk bantu saudara saya. Saya suruh tinggal di rumah. Rumahnya udah sempit, ditambah saudaranya. Gak apa-apa saya kedekatkan, bahkan yang lebih dia bersyukur kepada Allah, dia bisa mengkuliahkan anak saudaranya yang nggak kuliah SMA kuliah. Yang akhirnya bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia cerita kenapa anaknya bisa kuliah. Karena dia merasa nikmati syukur nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia punya rezeki walaupun sedikit, berkah anaknya bisa kuliah. Mudah-mudahan anak kita bisa punya semuanya. Kita sehat tuh. Orang-orang aja bisa banyak anak-anaknya kuliah. Yang insya Allah kalau kita punya anak yang dia soleh, insya Allah rezeki kita juga berkah, betul nggak Pak? Betul, apalagi kalau sekarang ini bulan Ramadan. Kalau ada tradisi di Sunda, tradisi di Betawi yang di Jakarta, kalau menjelang Ramadan kalau anaknya soleh kan datang ke ibunya. Tuh bapak, maaf, saya nggak bisa ngasih apa-apa. Saya punya ngasih 1 juta aja, alhamdulillah. Itu kalau paling enak kalau punya anak 12 orang, enak tuh berkah. Jadi kalau banyak anak, banyak rezeki, betul kalau kita punya anak yang bukan namanya doang soleh. Kalau anak kita soleh dan syukur, bukan hanya namanya doang syukur. Dapat rezeki dia syukuran, namanya bersyukur. Nah, coba kita lihat. Tapi kadang-kadang namanya ibu-ibu dapat rezeki karena anaknya 12. Di sini ada nggak kira yang punya anak 12? Pak? Ini calon-calonnya enggak. Anaknya bukan 12 Pak, ini 2 losin. Nah, ini ada kisah. Kalau kita punya anak yang soleh dan dia senantiasa bersyukur, insya Allah berkah hidup kita. Bukan hanya bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan berkah, ada rezeki. Datang tadi anak pertama ngasih 1 juta. Anak kedua 1 juta. 12 orang berapa? 12 juta. Tapi ibu-ibu, namanya ibu-ibu, nangis. Tapi tanya bapaknya haru ya. Anak kita tidak anak yang soleh dan solehah, berkah ini. Ini beras dari yang namanya Niun. Ini yang namanya Heri. Ya Allah, disebutin 12 juta, nangis terus. Udah diam, nangis ya diam. Bukan apa-apa Bang. Ya kan bukan apa-apa ya. Mama nyesel punya anak 12, coba 30. Jadi berapa? Jadi berapa? 30 juta. Itu resepnya. Kalau kita punya anak yang soleh, anak yang senantiasa bersyukur, kita latih di bulan Ramadan bulan yang berkah, resepnya sangat sederhana. Lumuri hati kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Rasul pun wajar saja telah menyatakan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, itu yang ditekan, yang disentil adalah masalah keimanan dan keikhlasan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa karena iman, bukan karena Islam. Karena banyak orang yang Islam tapi tidak berpuasa, itu apa tidak? Kenapa yang disebut dalam surah Al-Baqarah? Amanu, ya ayyuhalladzina amanu, bukan
bukannya ayyuhalladzina aslamu atau ya ayyuhalladzina yang ayyuhal muslimun, tetapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah. Karena yang ditentu kalau orang yang beriman itu luar biasa. Iman itu keyakinan ibarat ikan. Ingat ikan, ya? Ikan yang ada di lautan. Pernah di lautnya nih, pas pada mancing nggak? Nah, Pak Heri pernah mancing. Nah, coba kita renungkan, ya, ada filosofi yang menarik tentang keimanan. Itu ibarat ikan yang ada di lautan. Air laut asin ya? Coba bayangkan, ikan laut itu asin. Tapi ikan asin nggak? Nggak ada, kecuali mati. Dikasih garam, asin ya ikan asin. Coba kita renungkan. Air laut asin, tapi tidak berpengaruh terhadap ikan. Ini tipe keimanan, Pak. Apa maksudnya? Saat kita di tempat kerja, walaupun teman kita banyak yang tidak puasa, tapi karena kita beriman kepada Allah, tidak mempengaruhi keimanan kita ini tidak berpuasa, tetapi kita tetap berpuasa. Betul tidak? Walaupun teman kita sekantor banyak yang korupsi, tidak mempengaruhi, karena keimanan kita, sensor kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala langsung dipantau, sehingga etos kerja kita semakin baik. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di mana saja kita berada, Allah bersama kita. Sehingga orang yang senantiasa hidupnya berkah, dimanapun dia berada, akan dilumuri keimanan, bersyukur kepada Allah. Karena kalau orang yang beriman simbolnya satu lagi, kita akan coba ilustrasikan filosofi seperti orang naik kereta, Pak. Tidak ada yang naik kereta, nggak KRL, AC atau apa itu, punya kereta. Coba tuh, orang naik kereta ada yang duduk, ada yang berdiri. Pas kalau sekarang sudah diatur, udah kalau jarak jauh biasanya udah nggak bisa pergi Pangkas Jaya, itu nggak bisa. Nah, coba direnungkan kayak ini, coba ibu kita semuanya belajar. Saat naik kereta ada yang berdiri, ada yang duduk. Suatu ketika masinis kerennya mendadak, kira-kira yang berpengaruh besar terhadap guncangan rem mendadak itu kira-kira yang berdiri apa yang duduk, Pak? Yang berdiri apa sebabnya? Karena dia tidak punya pegangan yang kokoh, fondasi yang kokoh. Yang duduk ada berpengaruh, tapi dia masih bisa duduk, goyang aja. Seperti apa namanya, la ilaha illallah, berpikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga sama orang yang beriman, simbolnya apa? Karena dalam hatinya itu ada kokoh, walaupun ada musibah, dia sabar. Tak mendapatkan rezeki, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena tenang. Ini saja yang disampaikan, waktunya berkasih, tidak terasa. Ya, kalau mau diterusin bisa aja kan gitu ya. Ada pertanyaan dari hadirin hadirat? Ucapkan kepada tadi masalah imam di Makkah, terus imam di Indonesia. Kalau di sana kan tetap aja kena dibayar, ada gajinya. Ini kita pendek, nggak ada gajinya. Nah, kalau dia merasa dibayar, berarti nggak ikhlas kalau dia tersebut bacaannya. Baik, itu cukup guyunan buat kita semuanya. Agar umat Islam memperhatikan imam-imam di masjid, petugas-petugasnya di masjid, merboknya diperhatikan. Ini simbolnya. Ada beberapa masjid yang di kota-kota besar ya, kayak masjid api, masjid apa namanya yang kuat, ya kan, tidak berapa, itu imamnya digaji. Istiqlal juga digaji. Agar kenapa? Itu dia bacaannya bahkan sampai Quran khotam. 1 bulan aja bisa khotam. 30 juz kita mengatakan khotamnya baca surah Al-Ikhlas 3 kali khotamnya. Karena kalau khotam itu kan 3 kali baca surah Al-Ikhlas berapa kali. Nah ini yang menjadi perhatian kita terhadap imam. Karena kenapa? Imam ini sekarang kan banyak nih. Waktu saya ceramah di dekat pesantrennya kayak di mana Hidayah tahun yang lalu, itu ada imam masjid apa namanya imam sholat tinggal.
Tidak ada yang mengimami. Ayam yang digajikan itu. Mau jadi baca sholat aja itu padahal mau jadi imam. Karena dipaksa-paksa untuk jadi imam, akhirnya ada yang baca imam. Ada yang jadi sholat jadi imam. Bacanya salah. Ya kan? Bisa cuma ikhlas aja. Yang di belakang anak kecil pasti baca surah ikhlas. Pasti surah ikhlas. Ya kan? Oh, akhirnya supaya beda dia baca bukan surah ikhlas. Tetapi apa? Surah inna a'tayna atau surah al-Qasas dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna anak ini anyar. Baru. Rupanya lupa. Inna di belakang katanya nggak pindah nilai melodion. Akhirnya imamnya baca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bubar. Ya Allah, gara-gara apa? Ini gara-gara perhatian kita. Ya kan, tidak ada honor. Bukan berarti masalah ikhlas tidaknya. Akhirnya coba jadi profesi luar biasa. Coba anak-anak kita pakawitannya. Cita-citanya menjadi apa? Ada nggak jadi imam masjid, Pak? Ya Allah, tidak ada Pak yang jadi imam masjid. Masya Allah. Masjid kita, anak kita 30 tahun yang akan datang gimana? Nggak bisa baca Quran, nggak bisa imam. Ini simbol. Sekarang nggak usah jauh-jauh kan. Di kantong bapak-bapak, ibu-ibu, ada 1.000, ada 5.000, ada 10.000, ada 50.000, ada 100.000. Ya kan? Pas waktu pengajian ada kotak lewat, jujur ya keluar berapa? Itu yang paling kecil, itu pun kalau keluar. Ya kan? Lewat pas, ya Allah. Pas. Halo, kembali Pak. Ya Allah. Nih, coba kita renungkan. Ini perhatian buat kita semua ya, sendirian. Kita harus memperhatikan imam. Kita memperhatikan kesejahteraan orang Kristen aja, pendetanya digaji. Iya, di rumah. Digaji besar gajinya. Umat Islam, kenapa akhirnya berapa mau jadi imam? Pertama harus ngapal. Yang kedua ada gajinya. Ya Allah, coba kita tadi kayak mau bapak tadi, anggap 1.000 rupiah pas sholat Jumat. Sholat Jumat di Pulau Lentut itu masjid, ada 5 orang yang sholat Jumat. Hah? Berapa? Ya ada 500 orang. Coba anggap semuanya sadar bersedekah. Ya kan 1.000 dikali 500 berapa? 500.000. Coba, itu rumah-rumah ya 500.000. Kalau lebih banyak, luar biasa. Nah ini coba, bapak-bapak misalnya rajin bersedekah 1.000 rupiah. 1 minggu, lalu 4 minggu berapa berarti? 4.000? Coba itu tahun berarti berapa sedekahnya? 4 kali 12 berapa? 48.000 rupiah. Berapa sedekahnya Pak? 48.000. Sekarang hitung rokok. Bapak rokok biasanya itu berapa? Nah, 14.000, ada yang 14.000, anggap 10.000. Coba kita hitung. 1 hari 10.000. Dikali 30 hari berapa? 3.000 tahun. 300 kali 12 berapa? 3 juta. 600 coba kita bandingkan. Sedekah berapa tadi? 48.000 rokok. 3 juta nama sedekah. 48.000 rokok. Ya Allah, simbol ini. Berarti apa? Kita lebih tertarik untuk beli materi dunia dan sesaat dibanding untuk akhirat. Yang bersedekah biasanya untuk kesejahteraan imam, kesejahteraan petugas. Coba kalau dirubah, sedekahnya bukan 1.000 tapi 10.000. 10.000 kali 500 orang jadi berapa itu? 5 juta. Buat uang kas masjid 3 juta, imam kasih juta, khotib 1 juta. Saya rasa kalau imam digaji 1 minggu 1 juta, jam 5 waktu nyampe.
Katanya ada lagi Pak Ustaz. Iya, iya. Merokok kagak beramal enggak. Iya, iya. Yang lebih kacau, baik. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya tadi dipesan katanya jangan lebih dari jam 1, ya Pak Heri ya. Ini sudah. Jadi, jam 1 semoga minggu depan kita akan berjumpa lagi. Dan semua kita dekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa saat memasuki bulan Ramadan, Allah berikan keberkahan bagi kita semuanya, dan Allah sampaikan kita sampai di penghujung bulan Ramadan, yaitu menuju Idul Fitri. Allahumma barik lana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana wa ballighna Ramadan. Allahumma a'inna ala dzikrika وشكرك وحسن عبادتك وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata dari saya, daun kata daun tomat, semoga bermanfaat. Upin baca salah, maafin kalau ada yang salah. Daun apa? Buah tomat, buah kepada tamat tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.